untuk preview match berikutnya kita preview ya nih. Perlu review nggak nih? Dengan beberapa pertandingan kemarin, paling nggak kita punya modal kekuatan di tahun ini. Kemarin kita modalnya adalah kekuatan tahun lalu ya. Ternyata beberapa tim punya kekuatan yang berbeda nih. Jadi ya mungkin perlu kita ulas lagi ya prediksinya. Mungkin bisa tampilkan teman-teman dari layar pertandingan pertama di hari Sabtu. Rumah Sakit Muwardi, Rumah Sakit Umum Klaten dengan Kustati pekan kedua. Dah, gitu Mas. Di mana? Satu persatu itu di Kerajaan. Rumah Sakit Islam Klaten dan Kustati di hari Sabtu. Sangat menarik itu mesti Klaten sama Rumah Sakit Klaten Kustati. dan Kustati. Oh iya, grup A. Itu grup A. Oh iya, grup A. Satu persatu dulu Mas, enggak apa-apa Mas. Satu dulu. Nanti mau ketek sing gede kan ya kayak mau. Oke. Nggak apa-apa, ini kita ada kru juga ini, nggak main-main loh ini. Dari Liga Bola ini juga kita package tahun ini ada podcast kayak gini disiapkan juga, ada beberapa kru yang hadir di sini nih mempersiapkan. Ini keren sekali Mas. Yang pasti kalau kita ngomongin bola, ya kita nggak jauh-jauh dari entertainment ya. Iya. Setuju. Kita kemas kayak gitu, harapannya kayak Liga Bola itu bukan sekedar main bola ya Mas? Enggak, tapi saya sebenarnya enggak agak beban sih kalau dibilang IO ya. Yeah. Jadi lebih ke sport event aja. Oh, ya kita kemas seperti ini ya jadi kayak sportainment. Oh ya. Kayak gitu. Kalau IO kayaknya kita nanti terima job nikah kali ya. Jadi kayak kita lebih ke fokus di bola aja. Berarti sebutnya apa ini? Apa ya? Sport event, sportainment atau soccertainment? Sprotot. Sport kayak lebih spesifik di sport event sport ya? aja. Sport event aja. Oke, kita sepakat ya, bukan IO ya. Kita sebutnya sport event ya. Yeah. Oke. SE sport event. Ya itulah pokoknya sport event. SE kan juga bagian dari sepak bola. Oh, sepak bola. Kita silaturahmi lagi. Wah, bisa aja. Kokologi. Cocokologi. Ayo sekarang kita bahas pertandingan tadi antara Rumah Sakit Islam Klaten dengan Islam Klaten sama Kustati. Kustati itu grup A Mas, itu grup A. Prediksinya kemarin saya juga lihat Kustati itu bukan jelek Mas mainnya Mas, dengan Kustati kan di Cemani. Iya. Islam di Klaten. Iya. Di Kerajaan. Iya. Nah, Klaten. itu Kustati bagus juga Mas. Kemarin kalah itu bukan karena apa ya, faktor luck juga itu dari Malasuri, mentalnya ngegolin seri itu jadi ngangkat. Nah itu Islam Klaten juga kemarin mampu mengimbangi Muwardi yang juara bertahan. Nah, seru juga nih Mas di prediksinya. Tapi gimana aku Mas? malah itu sih Mas, apa namanya, condong ke kiper RS Klaten. RSI Klaten. Iya, RSI Klaten. Itu kiper dari postur, gerakan itu saya akui jos. Dia bisa apa ya? Membendung serangan bertubi-tubi dari Muwardi. Iki Mas, seru. Kak, jenengan tahu kenapa babak pertama saya cerita tadi Nirmala Suri nyerang bertubi-tubi tapi tetap seri. Iya. Pas pertama kipernya Kustati itu bukan yang kiper utama kayaknya. Malah kiper cadangan. Mungkin ya saya lihatnya karena dia main tidak begitu lama. Cedera. Oh cedera. Cedera terus digantikan. Oh iya cedera. Nah, ya mungkin itu yang utama juga ya. Iya. Nah, tapi gantinya cadangan. Keren Mas mainnya Mas. Enggak kalah. Berarti itu Mas, menunjukkan apa ya? Persaingan. Iya, merata. Kiper utama sama itu. Kedua juga punya kemampuan. Nah, ini makanya saya lihat kemampuan dari kiper kedua Kustati itu. Nah, ini enggak tahu nih. Juga RSI Klaten juga kipernya bagus. Seru pasti ini. Itu kalau saya boleh kasih komen, kerasukan Hernando berarti. Kerasukan Hernando ya. Padahal Hernando ini cedera loh padahal. Seru berarti, pasti seru di pertandingannya. Terus pertandingan kedua kita mensoroti pertandingan pertama ini antar kiper berarti ya. Iya, antar kiper dulu. Nah, ini mungkin persiapan besok bisa di-spill-spillkan ini. Ini teman-teman tim produksi kira-kira tayang kapan ini? Besok tayang. Oke. Jadi tayang bisa dipelajari teman-teman nih Mas. Spill kita di review untuk match berikutnya ya. Ya ini clue-clue aja, bukan berarti kemampuannya seperti itu. Match kedua di Kerajaan. Nah, sekarang ada RSUD Muwardi dengan RS Rahmat Riyadi. Wah, ini sama-sama gayu juga ini.
grup A ini seru banget ini grup A. Makanya kan grup A itu dinobatkan sebagai grup neraka ya Mas. Neraka. Ya sama-sama diisi tim-tim yang Empat. sangat kuat juga. Kekuatannya itu hampir semua itu setara meskipun Merata. ada Dari skor 1-1, Nah, 1-1. makanya kan kekuatannya hampir semua imbang kan Mas. Ya. Nggak ada, malah yang juara juara bertahan pun Wadi. juga ikut Persaingan juga ya. Iya, bersaing juga di grup A gitu loh. Kemampuannya berarti teman-teman yang lain meningkat ya Mas ya. Benar. Iya. Rajan. RSSR ini juga peserta baru tapi dia Peserta lebih baru. siap ya. Iya. Kesiapannya kayaknya lebih oke ya. Mungkin dari didikan Tentara. itu ya, militernya itu ya, rumah Mas. sakit tentara ini. Iya, rumah sakit tentara di KT ya. Deket. Iya. Ini selamat terjadi juga kita. Deket. Kemarin itu saya malah ngiranya PSTNI. PSTNI. Jadi kayak karena secara postur, secara Tentara juga ya? face, fisik, wah kayaknya nih boleh nih. Debutan kayaknya berbahaya nih. Ini juga terbukti bersaing ya dari grup A ya. Iya. Mereka mau bersaing ya. Nah, Ada itu nggak Mas? Apa? Manhati Restusen. Itu TNI Oh, juga iya. kan itu. Bisa Bisa main jadi ya. nanti, Mas. Bisa jadi bisa ditarik jadi anu itu nanti. Tapi nggak bisa dong. Kasihan yang lain nanti. Terus selanjutnya match mana ini? Hermina Solo dengan RSUP. Nah ini nih main di? main di Kepo. Oh iya. Oh Hermina Solo. Hermina Solo yang Hermina di Solo Kepo. kemarin Di ya? Kepo. Iya, kayak apa namanya? Dari sisi apa nih Mas? Tadi kita nyoroti kiper. Nah Saya ini sih- Hermina ini saya sih lihat- spill nih kita spill dulu. Lihat powernya di coachnya sih. Nih. Oh coachnya. Jadi ada coachnya. Mantap. Kayak timnya ini benar-benar matang. Secara permainan, secara mental juga, apalagi menang. Jadi trennya bagus sih. Harusnya bisa dimaksimalkan di match kedua. Tapi saya sih pengennya match kedua ini agak-agak imbang aja sih. Oh. Biar seru-seru di akhir. Secara kemampuan merata ya. Jadi biar kayak gayangnya di akhir aja. Sip, setuju. Nah. Itu kemauannya Mas Ayu ya. Ya. Jadi biar nanti sampai pekan kelima kayak masih alot gitu Mas. Iya. Jadi belum tentu nih. Jadi semua tim punya kans buat lolos. Oh iya Kayak iya gitu. iya. Jadi kan seru. Bahkan di peringkat 4, 5, 6 pun masih ada kemungkinan lolos. Jadi Ya. kan semua pertandingan menentukan. Harapannya seperti itu. Wah, Saya pengennya keren. kayak gitu. RSUP juga nggak kalah Mas. Ya. Yang menang dari Oh iya. gimana? Sampangan. Sampangan. Jadi mungkin itu bakalan seru. Nah ini nih. Oh, berarti sama-sama menang ya? Sama-sama Oh, menang. Kayaknya. Pertandingan kedua, Nah. Kepuh antara RSUD Gemolong dan Mulia Hati. Nah, Rumah Sakit Mulia Hati. Mulia hati. Gemolong sama Mulia Hati. Mulia Gemolong Hati. kemarin di Kepuh juga. waduh. Ini Mulia Hati juga di Kepuh, Mas. Bayu yang tahu kekuatannya. Mau Iya. Mas gimana, Mas? Kayaknya sih Gemolong perlu hati-hati ya. Perlu hati-hati. Karena Mulia Hati ini kayaknya Nggak punya hati, Mas. yang pasti kayaknya remnya blong. Remnya belum. bener. Pengennya goli terus. Jadi itu mungkin secara istilah bisa dikatakan gini Mas. Gaspol rem blok. Iya. Kayaknya sih ya saya harapannya Gemolong nih belajar dari match pertama. Setuju. Karena match pertama maklum mungkin ya masih Grogi. grogi, Demam nervous. Saya sih harapannya match kedua Gemolong akan bikin kejutan. Wah, seru ya. Ya, Kalau jadi maksudnya Gemolong menang nih. Bismillah. Pokoknya saya pengennya match ini semuanya seimbang. Seimbang. Kayak yang kemarin menang, besok ngerasain kalah. Yang Oh. kalah ngerasain menang. Jadi kayak seru. Seru ya. Kayak tadi biar pertandingan akhir Ya, lebih chance-nya saya buat sih semua pengennya tim kayak gitu ya. Jadi Oke, sip. saya harap Gemolong bisa kasih penampilan yang terbaiknya. terbaik, terus bikin Mulia Hati shock. Karena kemarin sempat menang nih. 10 Tuh. kosong. Kasih spill. Kelemahan Mulia Hati gimana, Mas? Jangan di sini, jangan di sini. Aduh. Nanti Jafri aja ya dari Gemolong. Karena Gemolong ini peserta ke-24 kita. Iya, peserta Ah. terakhir 24. Jadi saya sih pengennya Peserta injury time. bener. kayaknya saya pengennya Gemolong bisa melangkah lebih jauh lah. Iya. Harusnya kejutan ya, Mas. Harapan kita kejutan dari Gemolong. Kasih kejutan ke Mulia Hati. Siap-siap Mulia Hati. Ya. Oke, pertandingan selanjutnya nih. Hati-hati dokter Sri. Ini PKU Solo dengan RSUD Karanganyar di Cemani. Nah ini seru juga nih, RSUD Karanganyar dan PKU Solo. Nah ini kalau saya bisa ngasih notis dulu nih pertandingan terakhir di grup C.
grup apa ya dulu ya. Jadi pertandingan berakhir musim lalu antara RSUD dan RSUD Karanganyar dan PKU Solo. Itu tuh harusnya waktu itu kalau seri RSUD lolos. PKU sudah pasti lolos. Iya. Nah, jadi runner up-nya harusnya tadi RSUD. Nah, yang terakhir peringkat 3-nya itu RSUP Surakarta. Kalau RSUD seri itu dia lolos. Kalau kalah RSUP yang lolos. Karanganyar peringkat 3. Nah, ternyata yang terjadi itu harusnya bisa main seri, RSUD Karanganyar malah kalah, Mas. Nah, ini mungkin karena ulangan pertandingan yang tahun lalu ya. Saya juga mengiranya PKU Solo itu akan main dengan tidak kekuatan inti karena mereka sudah pasti lolos kan. Kirain mereka wah main aman aja lah untuk persiapan fase selanjutnya. Ternyata mereka juga menatap serius laga itu. Jadi mereka full tim. Jadi seru pertandingannya itu. Saya kebetulan nonton tuh di sana. Nah, ini ulangan partai itu kayaknya juga bakalan seru, Mas. Gimana nih dari kekuatan yang sekarang? RSUD kemarin di Kepo, PKU Solo di Kerajaan. Nah, gimana ini? Kalau misal musim lalu kayak gitu, kayaknya ini ketemu lagi kan bakalan drama. Drama ya. Jadi seru sih. Apalagi RSUD kemarin kalah ya. Jadi kayak mesti motivasi juga tinggi, pengen menang pastinya. Kalau dari PKU Solo kayaknya kekuatannya nggak seperti dengan musim lalu. Apalagi kemarin sempat kalah ya Mas. 5-1 ya sama kalah 5-1 Karima ya. Tapi ya kalau misal dia match pertama kalah, harusnya punya motivasi tinggi untuk menang. Saya sih pengennya PKU Solo kasih kejutan lagi. Wih, berarti RSUD Karanganyar kalah 2 kali dong. Yang pasti kemarin kalah. Drama. Oh iya. Soalnya ini juga tahun kemarin mereka merebutkan posisi atas. Ini kan sekarang mereka sama-sama di bawah istilahnya kan. Oh iya. Kemarin kalah juga kan. Nah, ini ingin merangkak untuk keluar dari zona bawah. Nah, itu bakalan seru juga itu berarti. Iya. Itu malah bisa dibilang besok pertandingan yang sangat seru itu, Mas. Menentukan. Iya. Bagaimana untuk kelanjutan mereka di match berikutnya. Iya. Seru itu, Mas. PKU sama RSUD Karanganyar. Nonton nih harusnya kita, Mas. Ini selanjutnya PKU Sampangan dan RSUD Sukoharjo di Cemani. PKU Sampangan, RSUD Sukoharjo. PKU Sampangan tempat saya. RSUD Sukoharjo di Kepo. Nah. Gimana, Mas? Itu kalau saya boleh kasih komen, RSUD Sukoharjo tetap ya. Ini karena tangan dingin coach Selamat. Jadi ini beri salam dulu pada Pak Slamet yang kayaknya Mas Bayu terkesan dengan Pak Slamet. Kayaknya dari ini lihat loh, Mas. Ini karena tangan dingin beliau. Saya sih dengan kemarin modal menang 3-0. Kayaknya sih pekan kedua motivasinya tinggi. Dengan ramuan Coach Slamet. Head coach Pak Slamet kayaknya bukan hal yang mudah untuk mengincar kemenangan. Tapi ya kita lihat nanti lawannya seperti apa. PKU Sampangan ya, di tempat saya juga. Itu sebenarnya kemarin sama RSUP juga apa ya? Luck juga, Mas. Iya. Faktor luck juga. Jadi mereka startnya kurang, Mas. Ini saya lihat. Telat panas dari PKU Sampangan. Jadi telat panas akhirnya sudah ketinggalan cukup jauh, ya akhirnya nggak bisa ngejar. Nah, maksimal itu, ya. Nah mungkin besok Sampangan harusnya lebih siap ya. Apalagi kemarin mereka kalah. Untuk menjaga asa lolos dari grup itu paling nggak mereka harus menang nih di pertandingan ini. Harusnya pertandingan juga seru juga. Nah, ini RSUD juga bukan hal yang mudah juga nanti. Coach Slamet harus hati-hati juga ini. Ini selanjutnya nih pertandingan setelah RSUP hari kedua, minggu kedua berarti. Kemarin tadi kan Cemani ya. Sekarang hari kedua di Kerajaan dulu harusnya nih. PKU Karanganyar, RSUD Sragen. Nah, ini PKU Karanganyar kemarin di Mas Bayu kalah ya? Oh bukan. Sebentar, ini tim produksi salah ketik nih. Kita tunggu dulu. Karena memang 24 rumah sakit ini susah ngapalinnya. Oh, kalau nggak bener-bener
apa Rumah kita sakitnya, oh iya. kadang juga salah sebut. PKU aja ada berapa loh mas? Iya. PKU Sampangan, PKU Solo, PKU Karanganyar, RSUP, RSUD itu kan RSUP, RSUD ya. Yang banyak RSUD juga kan banyak. Banyak RSUD. Iya. Tim produksi ngaku atau enggak? Kebingungan atau enggak nih? Rumah sakitnya mana aja? Itu tadi mana jangan dirubah dulu. RS PKU Karanganyar dengan Kasih Ibu. Nah, ini gimana nih? PKU Karanganyar tempat Mas Ayu, Kasih Ibu tempat Mas Ferry. Iya. Nah, ya monggo. PKU Karanganyar kemarin 22. Seri. Kalau dilihat dari susunan pemainnya muda-muda. Mudah-mudah. Ya lebih ngotot sih. Besok paling nggak harus menang. Ya harus menang kalau misal pengen aman ya harus menang. Nah, ini Kasih Ibu gimana? Kemarin kalah juga dari Mubarokah nih. Kalau dikasih itu kemarin ya juga gimana ya, masih banyak pemain-pemain yang muka-mukanya yang masih di HLS ke Soalnya ketiga nggak ikut. Iya, tiga nggak ikut ya mas kemarin ya. Oke, di Kasibu kemarin ya juga menampilkan permainan yang bagus juga sih mas, yang ngotot, kayak kaptennya itu Mas Putra, ya. Bagus sudutnya tuh mas, posturnya juga bagus itu. Posturnya juga bagus, terus ya mungkin kalah itu ya cuma gimana ya? Kalah bejo. Kalah bejo deh kalau. Mau bal-balan nek wis diserang 7 hari 7 malam. Nek rong bejo ki ora mungkin menang kok saya. Gitu ya. Mungkin itu juga pertandingan yang sangat seru juga sih ya. Karanganyar dengan PKU Karanganyar dan RS Kasibu ya. Selanjutnya mana nih mas? Ini berarti pekan ini pertandingannya seru semua ya, karena kemarin ada yang kalah ketemu yang kalah, yang menang ketemu yang menang ya. Wah ini seru juga nih, RSUP Karyadi Semarang dengan Hermina Solo. Nah ini tadi saya notice di mana mas lapangannya mas? Kerajaan. Di Kerajaan hari Minggu. Iya. Nah ini juga tadi saya notice RSUP Karyadi kan saya di Cemani. Itu bagus juga, mereka sering berkompetisi. Jadi kayaknya mereka lebih siap mas. Untuk bahkan kita bikin undangan dengan Karyadi itu responnya sangat baik sekali. Jadi mereka memang pengen berkompetisi, benar-benar pengen berkompetisi. Jadi lebih siap. Nah ini juga tadi Mas Ayu sampaikan Hermina Solo ini lebih coachnya juga ya. Nah ini monggo Mas Ayu. Jadi seru kayaknya nih. Saya boleh langsung ke prediksi aja nggak? Prediksinya monggo. Saya sih pengennya hasilnya imbang aja. Imbang aja. Iya. Jadi biar seru sampai akhir. Seru sampai akhir. Pokoknya Mas Ayu konsepnya seru sampai akhir. Iya, seru sampai akhir. Karena kemarin Hermina menang. Karyadi juga menang. Ya imbang aja lah. Biar yang lain jangan ngejar. Betul. Jadi nanti biar kayak sampai pekan ke-45 itu kayak adrenalinnya masih. Oh iya terjaga ya Mas. Jadi kayak ya, imbang aja sih. Sip. Oke, mana lagi Mas? Lanjut nih, berarti yang Kepuh ya? Kerajaan udah 2 kali, sekarang Kepuh. Nirmala Suri dan RSB Simo. Nah ini, saya Nirmala ini dengan pertandingan kemarin Mas, saya sedikit mengidolakan Nirmala Suri. Karena kemarin pertandingan kemarin mental. Nah kalau saya lihatnya selain dari kemampuan mental Mas, kemarin dengan pertandingan tekanan yang seperti itu dalam artian bukan mereka yang menekan ya, tekanannya lebih ke mental mereka. Dengan tekanan mental seperti itu nyerang terus tapi nggak bisa ngegulin, akhirnya mereka bisa keluar dengan Mas Ferry tadi masuk dengan menang 3-2 itu kan mental yang bicara Mas. Main mental. Saya kira kenapa saya mengidolakan Nirmala tahun ini karena mental di pertandingan kemarin. Mental mereka sudah terbentuk di match pertama dengan grupnya yang kita grup neraka kita bilang mereka berhasil keluar di match pertama, harusnya match berikutnya dia harus lebih siap, jangan sampai lengah. Kalau mereka lengah dengan kemenangan kemarin, mereka menganggap saya bisa lolos. Belum lolos. Mereka belum lolos, mereka harus memperjuangkan posisinya mereka di atas. Musuhnya juga Simo. Iya. Musuhnya Simo sama Selamat Riyadi Seri. Simo itu bukan tim yang dianggap mudah ya Mas. Itu juga tim yang sangat kuat juga itu. Karena juga termasuk peserta lama. Peserta lama, Mas. Malah dia tuh basicnya itu dia apa ya Mas? Di futsal ya Mas. RSUD Simo itu. Orang futsal. Iya, jadi teman-teman RSUD Simo itu malah basicnya mungkin kebanyakan lincah futsal ya. Jadi bukan dari pemain pemain lapangan bola yang besar gitu loh. Ya, tapi mereka mau ngeblend ya, jadinya futsal kan sama sepak bola mainnya beda nih konsep bermainnya, tapi penampilannya juga terjaga mungkin karena musuhnya rumah sakit ya Mas ya. Kalau futsal dimusuhkan tim profesional bola ya pasti kalah jauh karena basicnya beda bermain. Tapi ini karena kemampuannya dari rumah sakit jadi mereka tetap masih bisa mengimbangi ya, seru jadinya itu. Nah ini selanjutnya nih di Cemani, RSUD Sragen
dengan Umi Barokah RSUD Sragen kemarin yang saya bilang kejutan. Kejutan. Oh, iya. Karena harusnya kemampuannya dengan JIH itu bisa berimbang. Ternyata mereka bisa lebih baik tahun ini. Iya. Nah, ini gimana dengan musuhnya mana tadi? Umi Umi Barokah yang kemarin menang juga kan sama Kasibu. Aku tahu tanya Mas Ayu prediksinya seri. Ya ya. Pokoknya yang menang ketemu yang menang seri. Oh ini enggak gimana? Nah ini sama-sama menang loh. Sama menang. Sama-sama menang loh ini. Ini bukan berarti saya ini ya, karena saya dari Boyolali nih. Jadi saya pengennya wakil dari Boyolali yang cuma 2 tim ini, Umi Barokah dan Simo ya. Bisa melangkah lebih jauh. Oh, sama. Berarti prediksinya Umi Barokah menang. Kayaknya sih. Tapi dari kekuatan gimana Mas Heri? Kalau Kemarin dari- kan Umi Barokah Iya. lawan Kasibu kan? Ini kemampuan RSUD Sragen meningkat. Umi Iya. Barokah Umi Barokah itu yang paling dikenalkan sama coachnya. Oh ya, Oh, ya. Coach Kan tidak Ihsan. asing lagi kan. Nah, Ihsan Badim. Iya, di Boyolali kan juga tidak asing Namanya lagi udah sama terkenal dia. ya. Dia juga kalau nggak salah incas di Persebi. Oh. Ya. Sebagai apa Mas? Tim apa ya? Jadi Kesehatan juga sih, medis tim juga. cash juga. Wow, keren. Jadi kan paling nggak dia seluk-beluk dari tim profesional udah tahu, dia implementasikan di klub sepak bola rumah Ya. sakit. Wah. Dari menit pertama sampai peluit berhenti Mas. Dia nggak sempat sampai duduk. Diri terus. Iya, berdiri terus memberi masukan Instruksi. kepada teman-teman. Iya, bos. Kayaknya Saya- ini perlu ini sih. Apa Di ini? head to head sama Coach Iksan sama Selamat. Mungkin besok kalau ketemu ya Mas, mungkin Iya. Bisa. Satu grup gak tuh itu? Ya, kayaknya. Enggak tahu, enggak ya. Enggak. Ya mungkin moga-moga lolos dua-duanya biar Tapi ketemu. kalau bisa disimpulkan ini sih, peran pelatih itu penting. Oh Ya. iya. Nah, kayaknya tanpa sentuhan ramuan tangan dingin pelatih ya susah juga sih kalau Iya, tim bener, buat bener. main. Bener Mas. Pelatih faktor kunci. Ya. Terus pertandingan berikutnya nih dikepung Maguwan dan JIH. Gimana? JIH kemarin di istilahnya JIH punya kemampuan, tapi kemarin kurang dimaksimalkan. Maguwan finalis tahun kemarin, nggak Oke. mungkin mereka mau kalah. Benar. Nah ini pengen menang juga semua. Maguwan seri, JIH kalah. Mas Ayu prediksinya gimana Mas Ayu Mas Ferry? CIH kemarin Kemarin kan kalah. Di tempat saya salah 3-1 dengan RSUP Rumah Sakit Maguwan Pusat. imbang, Maguwan imbang 2-2. 2-2. Kalau saya sih ini ya, menganut sepak bola kejutan ya. Iya. Jadi saya pengennya JIH ngasih kejutan ke Maguwan. Wih. Mungkin seru. gini Mas, mungkin di match pertama kayak pemain transfernya Mas siapa Mas Mas Happy. Happy, Ya. Mas Happy. Mungkin itu belum panas Mas. Belum ngeblend ya Iya, sama timnya. Mungkin besok match kedua itu baru dikeluarkan Wih. itu gacornya itu Setuju. mungkin. Berarti ini Maguwan kalah, kemarin seri poinnya cuma 1. Finalis tahun kemarin padahal itu. Ya biar seru aja. Biar seru Makin aja. ini kayak persaingannya lebih. Lebih seru lagi. Iya lebih seru. Ini match kedua, masih ada 3 match lagi. Betul. Masih ada kemungkinan. Bukan berarti mereka pasti dia lolos ya. Ah. Seru. Pokoknya kayaknya karena ini lebih gede. Ya, Apanya nih? Secara eventnya. Oh iya. Secara eventnya. Kirain Harapannya ya tim-tim yang mungkin dia dianggap apa namanya Ya, underdog, underdog, ya. kekuatannya di bawah bisa kasih kejutan. bener. Mereka suka dengan eventnya, mereka Betul. lebih bersemangat, Betul. bisa ngasih kejutan lebih. Ya. Saya setuju Mas Ayu. Ah. Kemarin pun pemainnya dari Sampangan kecewa dengan kekalahan. Dalam artian pengennya menang. Wah, ini eventnya apik Mas. Maksud aku meh sak main itu, aku pengen menang Ya. gitu. Jadi pengen lolos grup. Wah, itu Ya. seru. Bener Mas Ayu juga nih. Ya. Ternyata yang diomongkan Mas Ayu itu juga dialami ke peserta juga. Mereka Ya. merasakan kompetisi tahun ini tuh apa ya? Lebih bersaing, kompetitif. Lebih bersaing, lebih kompetitif dan Ah. lebih apa ya, semangatnya lebih tinggi mereka untuk Yeah. menjalani kompetisi ini. Yeah. Jadi nggak asal ikut, jadi mereka pengen berbicara semua di kompetisi tahun ini. Yang lebih tepatnya lebih tertata ya Mas. Oh iya, setuju, saya setuju. Iya. Ya itu ya tangan dingin liga bola juga ini ya. Oke, selanjutnya mana nih Mas? Terakhir. Terakhir. Oke, siap. Karima Utama dengan Un Kandang Sapi, Dokter Oh, Un Kandang Kandang Sapi. Ini match terakhir di minggu besok. Pekan kedua. Karima Hari Utama. kemarin di Kerajaan ya. Di Kerajaan, Un Kandang Sapi yang kemarin grogi di match pertama dengan Karyadi. Di Bolanya jalan Mas, umpan-umpannya itu jalan. Hmm. Tapi saya juga heran kenapa bisa kalah sampai 7-0. Padahal sih permainannya jalan loh, operan 1-2 ke pemainnya itu jalan, bukan yang long ball dan Iya. lainnya tuh enggak. Mereka juga umpan-umpan pendek, Ah. mengisi ruang itu juga ada. Tapi entah gimana kok, saya juga heran kok sampai 7. Harusnya kalau idealnya
3 itu udah baik lah, cukup lah. Tapi kalau sampai 7 ya itu harusnya bagus. Yang tuh. ini nanti, Mas. Nervous ya. Ya, demam panggung. Demam panggung. Baru pertama ikut juga kan? Ya. Baru tahun ini juga kan? Bener. Mungkin masih yang dibilang masih meraba-raba. Ya. Lebih tepat. Ini kalau prediksi Mas Ayu menang menang atau imbang? Kalimat utama lawan kandang sapi. Kandang sapi yang kemarin Menang, kandang sapi kalah 7-0. karena Arema menang Menang. 5-1. Kejutan lagi. Kandang sapi kasih kejutan. Oh iya. Biar seru. Ya, Iya, seru. kalau Mas Ayu prediksinya udah bisa tebak. Makanya saya pengen liga ini seru sampai pekan akhir. Setuju. Jadi besok pertandingan lebih merata, lebih seru, biar match pekan ketiganya lebih menegangkan. Betul. Nah, lebih menegangkan, lebih seru lagi. Jadi yang kemarin kalah kita doakan menang. Amin. Jadi siap-siap tim yang menang bukan berarti udah pasti lolos. Iya. Belum lolos, orang ini masih match pertama, masih minggu pertama. Jadi masih kemungkinan tuh masih ada, masih banyak. Gitu. Ada lagi Mas Ayu, Mas Ferry. Kita udah tadi ngomong HLS-nya, kita udah ngomong persiapannya Mas Ayu sama Mas Ferry untuk Liga Bola mempersiapkan event tahun ini. Terus kita udah ngomong hasil pertandingan kemarin. Terakhir kita ngomong prediksi buat besok. Seru juga ya ngomong-ngomongin event Seru. ini Liga Bola. Kayaknya kita pantas jadi podcaster nih. Atau enggak komentator lah. Tukang main di bola. Enggak, kalau saya tetap di event aja. Wih, seru, setuju. Karena sepak bola adalah bisnis. Sepak bola adalah industri. Iya. Lah ini juga industri. Iya kan? Tadi bilang itu. Ya kita package. Makanya saya mempertimbangkan Mas Ayu ini juga. Saya bukan nggak tahu basic story-nya Mas Ayu ya. Kita Iya. kenal dari tahun lalu Mas Ayu ya. Jadi bersama-sama membawa event Solo Premier League ya Mas ya. Ya, jadi saya kenal dengan Mas Ayu. Terus ada satu lagi tim kita, ada Mas Ul juga. Jadi yang tahun ini sebagai tim produksi kita. Jadi kita bertiga kemarin bahu-membahu membangun Solo Premier League di Solo. Terus ada Mas Riga juga nih yang dari Gol ya. Ini tim produksi tahun kemarin sudah sama dengan kita Mas. Iya. Dari tim produksi pun kaget ya, tahun ini LS di package lebih meriah. Amin. Jadi Kasih kelas dulu. Kasih kelas buat semuanya. Jadi tahun kemarin kita basicnya saya ketemu dengan Mas Ayu di Solo Premier League, dengan Mas Ul kita tim yang di Solo ya. Ya. Di Jakarta ada Mas Yasnan dari Jakarta, terus di sini ketemu dengan kita bertiga, kita olah di sini. Solo Premier League berjalan dengan hiruk pikuknya tapi dengan event yang berjalan lancar sampai selesai. Makanya saya juga Mas Ayu kayaknya perlu ini tangan dinginnya untuk menangani HSL tahun ini. Jadi saya dari sana termotivasi biar HSL ini paling nggak tidak kalah dengan Solo Premier League lah. Ya. Terbukti dari penataan tahun ini HSL jauh berbeda dengan tahun kemarin. Seru. Kayak pengennya Solo jadi ini sih pioner event sepak bola gitu ya. Ya, saya setuju, Mas. Sak Jose. Nah, Jose. Ini samber nyowo kabeh gitu. Saya sebenarnya bukan samber nyowo. Saya bonek, Mas. Tetap bonek. Saya cinta Surabaya karena saya orang sana. Macunian. Oke, gitu aja. Oke. Ada yang lagi? Mas Ayu, Mas Ferry. Ada Mas Ferry? Ya. Terakhir kita tutup dengan ini aja. Apa? Pesan-pesan buat peserta. Hmm. Oke, setuju ya? Setuju ya? Pesan-pesan buat peserta. Istilahnya- Mulai dari Mas Ferry. Oke. Mas Ferry dulu. Pesan buat peserta. Ini bukan 1-2 rumah sakit ya, Ya. seluruh peserta. Ya, untuk dari saya, untuk peserta yang tahun ini tidak ikut, semoga tahun depan bisa ikut berpartisipasi dalam HSL 2025. Oh ya, setuju. Kalau nggak ikut, rugi dong. Gitu aja? Ya, oke. Oh, Mas Ferry. Mas Ferry, Mas Ayu, monggo Mas Ayu. Harapannya teman-teman kontestan bisa terus menjaga semangat, antusiasme, karena Liga Bola pengen kasih sebuah pengalaman, experience. Liga Bola dengan HS hari ini, HSL, bisa lebih beda dengan tahun-tahun kemarin, sampai ketemu di final 2024. Tunggu aja kejutannya. Iya, ada kejutan buat final nih ya. Saya udah dapat feel-nya sebenarnya. Cuman kita keep dulu nih untuk finalnya. Nanti nunggu kejutan dari Liga Bola. Final kita di mana? Mau di package seperti apa? Kalau saya sih kenal Mas Ayu itu percaya dengan Mas Ayu. Finalnya nggak mungkin yang ngecek-ngecek. Dari tahun lalu jauh lebih dari tahun lalu. Iya saya. Ya. Nah ini terakhir dari saya nih, tutup saya aja ya. Oke. Saya pesannya buat peserta, khususnya bukan peserta tahun ini juga ya sama Mas Ferry ya, seluruh tim rumah sakit, sepak bola rumah sakit. Saya bukan tidak mempelajari tim-tim ini Mas, jadi tantangan tim itu beda-beda Mas. Ada tim yang udah settle dalam artian segi keuangan,
Ada tim yang dari manajemen support cuman pendaftaran, ada tim yang support sampai akomodasi dan lainnya. Nah dengan hiruk pikuk itu semua kita nikmati saja sama-sama, nggak usah apa ya, manajemen nggak ACC jadi nggak semangat. Nah ini juga tahun ini tuh ada beberapa rumah sakit yang nggak ACC dari manajemen tapi dia masih semangat. Contoh rumah sakit Pustati dari manajemen nggak ACC mas, tapi mereka dari kas sepak bolanya tetap mendaftar. Jadi harapannya teman-teman yang nggak ikut tadi tetap ikut di tahun ini. Saya bikin package 3 seperti ini kerjasama dengan Mas Yayu bukan mempertimbangkan 1-2 hal. Dari tahun kemarin, pertama, kedua, saya evaluasi terkait dengan regulasi mas. Tahun itu belum ada regulasi, tahun kemarin saya fokus regulasi. Kemarin saya punya regulasi, alhamdulillah dengan regulasi itu ada regulasi, teman-teman puas. Terbukti dari Karima yang tahun kemarin nggak ikut, tahun ini pengen ikut. Tahun-tahun kemarin kayak Karanganyar yang nggak ikut, tahun ini ikut. Dengan adanya regulasi yang kita tata, yang kita sepakati bersama di technical meeting, akhirnya mereka memutuskan untuk ikut tahun ini. Yang kemudian yang terakhir, ya kita nikmati sama-sama. Harapan saya dengan adanya Mas Yayu, ada Liga Bola, sport event ya sebutnya ya. Sport event mungkin ya solusi juga tadi. Evaluasi kan bukan cuman tadi juga, kepanitiaan juga. Saya sebagai panitia tahun ini biar kita sebagai panitia nggak kerepotan. Kita panitia bisa menikmati liganya sama-sama, kita semangat sama-sama, kita enjoy di pertandingannya biar nggak sibuk dengan kepanitiaan. Kalau saya sih konsepnya lebih suka seperti ini, saya pribadi. Jadi saya harapannya tahun ini Indriati ikut mas. Biar saya sebagai ketua HLS atau CEO HLS itu saya bisa menikmati juga mas, sebagai peserta. Tapi kok dilalah ada satu dan lain hal tidak bisa mengikuti tahun ini. Sebenarnya manajemen ACC, tapi karena kekurangan pemain mas. Jadi tantangannya tim itu beda-beda. Ada manajemennya ACC, pemainnya nggak ada. Contoh yang lain rumah sakit Diarsis, manajemen ACC dan pemainnya nggak ada. Jadi tiap rumah sakit itu ada penolanya mas, orang yang menghidupi sepak bolanya. Jadi seperti saya yang terakhir nih, yang paling akhir nih. Jadi manajemen rumah sakit dan manajemen sepak bolanya itu harus ngeblend, harus jadi satu. Jadi dari tim sepak bolanya mempersiapkan pemain-pemainnya dari manajemen ACC, jadi bisa ikut gitu. Jadi menjadi satu, jadi kekuatan yang sama, bukan manajemen yang menganggap mereka paling berkuasa, jadi bisa ikut, tapi kan nggak ada pemainnya gimana mau main, kan nggak bisa. Jadi mereka mendaftar pun butuh pemain, jadi kerjasama dari klubnya dan manajemen rumah sakit harus jadi satu, sama-sama klub mengikuti HLS ini, HSL tahunnya. Ini kalau boleh nambah nih ya? Ya. Kalau misalnya bisa per bungkus 5.000 mas. Ini kalau bisa, karena ini event rumah sakit nih. Kalau kita lihat HSL jalan kurang lebih 2 bulan. Ya syukur-syukur setahun 2 kali. Setahun 2 kali. Syukur-syukur kalau misalnya kita bisa di sepak bola, bisa di futsal juga. Oh iya. Jadi biar kayak apa ya? Setahun 2 kali kayak ideal sih. Ideal ya. Jadi satu sepak bola, satu futsal ya. Betul. Kalau misalnya boleh nanti kita package lagi lebih bagus. Itu kita bicarakan setelah ini. Gitu. Setuju nih. Jadi teman-teman setuju ya? Ya. Jadi setahun 2 kali lah, biar nggak terlalu lama juga. Ya. Enggak ada season 1 dan 2. Ya. Sepak bola dan season futsalnya. Seru sih itu, seru. Yeah. Jadi nanti kita coba ngobrolkan dengan Dr. Srianto kali ya, terkait dengan penasihat kita di HSL ini. Ada namanya Arsos Raya, itu asosiasinya. Jadi memang ada namanya Arsos Raya itu kayak PSSI-nya mas. Kalau saya bikin konsep itu kemarin ke analogi teman-teman itu, Arsos Raya itu adalah PSSI, HSL itu adalah BRI Liga 1 dan Liga Bola PT LIV-nya. Jadi kita teman-teman ini di rumah sakit itu kita nguatin arsosnya. Sama-sama kita semangati arsosnya. Biar kalau saya tuh pengen hidup arsosnya karena biar keluh kesahnya peserta itu bisa ditampung mas, bisa dievaluasi di arsosnya. Jadi nanti kalau Mas Yayu selesai ini, mungkin dengan arsos tadi bisa kerjasama lagi nih. Kira-kira kurangnya tahun ini apa? Peserta keluhannya seperti apa? Ini kan saya tahun ini selesai final saya udah nggak ketua lagi, balik lagi ke arsos. Mau paket seperti apa? Itu kita balik lagi ke arsos. Gitu. Ini kayaknya Solo cuma Solo nih ya, yang Solo. ada rumah sakit kayak gini ya. Di Semarang ada ya? Tapi belum sekuat Solo. Baru ada kemarin 16 kalau nggak salah. Baru lagi Solo mas. Plus Solo. Solo 1. Ya ini harapan saya nih. Semarang itu kenapa saya ajak? Biar dia bisa memackage liga di Semarang seperti di Solo. Kita
kasih mereka ke knowledge secara tidak langsung. Iya. Dengan menikmati sebagai peserta, harapan saya di sana bisa mengimplementasikan hal yang sama. Gitu Mas. Dan nantinya mungkin kita dari Solo untuk Indonesia. Setuju dong. Jadi Liga Rumah Sakti mungkin bisa seluruh Indonesia ada. Jadi ini kita ya pionir untuk kota-kota yang lain. Nah, moga teman-teman yang mau belajar, saya dengar saya asli Pekalongan Mas. Asli Pekalongan, teman-teman di Pekalongan itu ada 8 tim. Karsidenan ya, Pekalongan, Pemalang itu sudah pengen mengadakan liga yang sama. Mantap. Nah, itu harapan saya minimal orang Indonesia sih wes. Jawa Tengah sih lah. Ya. Nah, se-Jawa Tengah tiap-tiap Karsidenan ya kita sebutnya ya, bukan kota ya. Solo ini kan juga kita Solo Raya peserta ya, bukan cuma Solo tok. Solo, Semangat, Solo, Sragen, Boyolali, Klaten semua ada perwakilan ya, Wonogiri. Nah, jadi Boyolali ya, jadi satu Karsidenan. Jadi kayak Semarang itu juga ada dari Kendal juga itu juga. Jadi ya kita upload tempatnya, nanti mungkin kalau sudah bersinkronisasi bisa masing-masing juara bertemu lagi di event di atasnya. Wah, mantap. Mantap Mas. Udah kayak konsep Liga Champion. Liga Champion bertemu dengan juara UEL. Gitu aja ya. Iya, siap. Ada lagi? Cukup ya? Itu aja ya. Teman-teman produksi ada tambahan nggak? Masukan buat peserta? Aman. Tetap semangat, jangan patah hati. Jangan patah hati. Gini, Apa lagi? Monggo. Nambah terus nih ya. Nambah terus berapa Yang kok? pasti Mau 5.000 kita pakai 10.000. Yang pasti HSL karena yang sudah saya bilang tadi sportainment. Ya. Kita full sampai akhir musim video. Ya. Dan tentunya juga dengan teman-teman fotografer juga Ya. yang pastinya ini ya dokumentasinya aman lah. Aman. Murah Mas. Ya. Sepil juga nih kita nih. Fotografernya cuma 100 per tim. Jadi 1.000 sak tim Mas. Satu pertandingan 200, per tim cuma 100. Murah ya opo yuk. Murah banget ya. Ya. Berapa Mas harga di luar Mas? Ya kalau harga komunitas ya bisa di atas itu lah. Di atas itu 350-an ya Mas ya, lebih di atas itu. Nah ini mungkin juga itu salah satu faktor dari Liga Bola Jiwa itu, bisa mempackage liga ini ke peserta juga biar lebih enak. Ya itu salah satunya fotografer tadi. Bahkan pekan pertama kemarin free ya. Free video dan foto. Keren. Dapat lagi buat Liga Bola. Oke, gitu aja. Fotografer ini salah satu yang baru. Terima kasih banyak Mas Ayu. Ya. Kemarin keluhan peserta, Mas kok video tok ora ono foto-foto nih. Nah, ini dijawab oleh Mas Ayu juga. Ya. Jadinya kita udah ada fotografer dengan harga yang murah, match pertama free. Nah, besok monggo teman-teman bisa calling ke Liga Bola buat pesan fotografernya. Ya, setuju? Gitu aja. Selamat menikmati HLS tahun ini, HSL. Selamat menikmati HSL tahun ini. Support dari Win Property juga. Kita sebutnya Win Property Hospital Soccer Day 2024. Kasih applause buat semuanya. Sampai jumpa.